Gebrakan naturalisasi Timnas Indonesia, satu nama yang santer dikaitkan harganya lagi melonjak sampai 52 miliar rupiah. Belum lama ini, satu di antara calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Wolfsburg, Jensen Siebold, tak ditampik satu di antara anggota Exco PSSI. Ya, beberapa waktu lalu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, beri jawaban mengenai rumor Jensen Siebold dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Arya Sinulinga memang menyebut jika Timnas Indonesia tak memiliki urgensi untuk cari pemain keturunan untuk lini belakang. Namun, Arya yang saat itu menyampaikan kabar itu di salah satu stasiun TV itu tak menampik soal rumor Jensen Siebold kans dinaturalisasi Timnas Indonesia. Di sisi lain, di tengah kabar mengenai dirinya yang santer ke Timnas Indonesia, harga bek Wolfsburg pinjaman dari Sunderland itu justru alami kenaikan drastis. Di luar dugaan, harga Jensen Siebold melonjak drastis hingga mencapai 52 miliar rupiah. Kenaikan harga Jensen Siebold tak terlepas dari dirinya yang bisa ambil menit bermain reguler di lini belakang Wolfsburg dalam 8 pertandingan berturut-turut dari 10 laga yang sudah dilakoninya di Bundesliga. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Siebold, di mana sebelumnya Jensen Siebold sudah menceritakan tentang Indonesia kepada Media Roundtable. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Siebold pada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Nova Arianto langsung tancap gas menjalani peran barunya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 dengan membuka proses seleksi ketat demi membangun fondasi kuat Garuda Muda. Pelatih asal Semarang tersebut mulai menjaring talenta-talenta terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Langkah awal Nova dilakukan melalui pemusatan latihan sekaligus seleksi pemain. Nova menegaskan proses ini menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi awal skuad asuhannya. Dia ingin memastikan hanya pemain terbaik yang bertahan. Nova memastikan seleksi belum berhenti di tahap ini. Pemain yang sesuai dengan kriteria akan dibawa ke pemusatan latihan berikutnya. Rencananya, Timnas Indonesia U20 kembali menggelar pemusatan latihan pada Maret 2026. Agenda tersebut menjadi persiapan awal menuju kompetisi resmi. Pada 2026, tantangan utama Timnas Indonesia U20 terfokus pada Piala AFF U19 2026 serta kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang menjadi target krusial Garuda Muda. Pelatih asal Inggris John Herdman disebut-sebut tinggal menunggu waktu diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik 50 tahun itu disinyalir diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 5, 6, atau 7 Januari 2026. Kehadiran John Herdman tentu menjadi harapan baru bagi sejumlah pemain yang sempat kesulitan menembus skuad Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Elkan Baggett. Elkan Baggett absen membela Timnas Indonesia hampir 2 tahun. Laga terakhir Elkan Baggett bersama Timnas Indonesia tersaji saat skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Elkan Baggett tak pernah lagi membela Timnas Indonesia. Apa alasannya? Faktor terbesar Elkan Baggett tidak membela Timnas Indonesia lagi karena bek bertinggi badan 196 cm ini pernah menolak panggilan Sintayong saat Timnas Indonesia U23 hendak menghadapi Gini U23 di play-off Olimpiade Paris 2024 pada 5 Mei 2024. Sekarang, kursi pelatih Timnas Indonesia tak lagi diduduki Sintayong dan Patrick Kluivert, melainkan hampir pasti ditempati John Herdman. English Connection antara John Herdman dan Elkan Baggett bisa membuka jalan kolaborasi mereka di Timnas Indonesia. Elkan Baggett saat ini berkarir bersama klub Liga 2 Inggris Ipswich Town. Secara komunikasi, keduanya disinyalir takkan terkendala karena sama-sama menjadikan Inggris sebagai bahasa utama. Jika Elkan Baggett unjuk gigi bersama sang klub, tak ada alasan John Herdman untuk tidak memanggil big man pulang ke Indonesia. Menurut TWDT, manajemen Ipswich Town berencana meminjamkan Elkan Baggett ke klub lain pada Januari 2026 demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan soal John Herdman bakal melatih Timnas Indonesia, Ole Romeni memberi pesan singkat dan jelas soal menjadi arsitek skuad Garuda. Romeni bergabung ke skuad Merah Putih pada awal tahun ini saat Patrick Kluivert sudah duduk di kursi pelatih dan mengemban tugas lolos ke Piala Dunia. Sayang impian Timnas Indonesia, fans, dan Romeni pupus.
Kekalahan Arab Saudi dan Irak pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi penyebab. Dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad, Romani mengeluarkan unek-unek soal usaha meraih tiket ke Piala Dunia di bawah asuhan Kluivert. Sangat menyenangkan bekerja dengannya. Kluivert adalah pelatih yang memahami saya. Dia pernah bermain di level atas dan memberi saya saran-saran yang mendetail, ujar pemain yang kini membela Oxford United. Kini, Kluivert tak lagi menangani timnas Indonesia. Belum ada pelatih yang menggantikan mantan bomber timnas Belanda tersebut. Sempat muncul sederet nama yang digadang-gadang bakal menjadi pemoles Romani dan kawan-kawan, namun belakangan lampu sorot mengarah kepada pelatih asal Inggris, John Herdman. Pelatih yang pernah melatih klub Toronto FC itu punya rekam jejak mengantarkan timnas putri Selandia Baru ke Piala Dunia Junior dan Senior. Saat menangani timnas putri dan putra Kanada, Herdman juga bisa membawa anak asuhnya ke Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mendukung keputusan Jordi Cruyff menjadi direktur teknik Ajax Amsterdam. Jordi sebelumnya bertugas sebagai penasehat teknik PSSI sebelum PSSI menemukan Dirtek. Dia kemudian juga menjadi salah satu sosok yang memberikan pertimbangan untuk menentukan pelatih timnas Indonesia. Namun dia akhirnya menerima tawaran dari Ajax dan akan berusaha mencari pelatih untuk tim berjuluk The Golden Zonen tersebut. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa dia cukup mengenal Jordi Cruyff, tepatnya saat mereka sama-sama bertugas di timnas Indonesia. Menurutnya, anak legenda Johan Cruyff tersebut memiliki dedikasi tinggi dalam sepak bola. Pelatih asal Belanda ini melanjutkan, Jordi memiliki pandangan yang baik untuk menentukan arah tim. Pendekatan dengan pemain juga cukup baik dan ini jadi nilai plus. Selain itu, pengalaman sebagai pelatih dan pemain membuat dia semakin matang dalam menentukan keputusan. Sosoknya juga cukup tepat saat diajak diskusi dan ini sering mereka lakukan di Indonesia. Patrick juga memuji Jordi adalah sosok yang memiliki konsep yang jelas dalam bertugas. Dia optimis Ajax akan merasakan dampak di tengah krisis yang melanda mereka. Selain itu, ini akan jadi tantangan tersendiri untuk mantan rekannya tersebut untuk bisa memberikan kontribusi. Pengumuman pelatih timnas Indonesia saat ini tinggal menunggu waktu. Nama terkuat yang muncul sebagai calon pelatih timnas Indonesia saat ini adalah mantan pelatih timnas Kanada dan Toronto FC, John Herdman. Satu kandidat lain yang akhirnya terbuka adalah Giovanni van Bronckhorst. Namun, sampai saat ini peluang kuat masih ada di pihak John dengan dukungan media luar negeri. Keputusan final akan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa hari ke depan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjelaskan bahwa proses pemilihan pelatih timnas Indonesia sudah selesai. Mereka sudah menentukan melalui rapat Exco PSSI yang diadakan pada pertengahan bulan ini. Ini menjadi bukti bahwa proses sudah berjalan cukup panjang karena PSSI tidak ingin kegagalan Patrick Kluivert terulang. Dalam prosesnya, Ketum Erick Thohir memberikan ruang kepada Exco untuk menentukan kandidat. Selanjutnya ada beberapa utusan yang terbang ke Inggris untuk melakukan komunikasi. Saat ini semua sudah setuju dan dalam keputusan bulat terkait pelatih skuad Garuda. Amali memberikan sinyal terkait pengumuman pelatih baru timnas saat ini tinggal menunggu waktu. Semua proses sudah dilewati dan diharapkan pelatih skuad Garuda kali ini bisa memberikan dampak positif. Dia juga memberikan apresiasi karena pemilihan kali lebih transparan dan melibatkan semua pihak. Kami sudah serahkan kepada Pak Sumarji untuk melakukan finalisasi. Nanti akan diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Media Italia, Tutto Sassuolo, juluki Jay Itzes sebagai anjing penjaga pertahanan Sassuolo. Julukan ini diberikan karena Jay Itzes selalu tampil solid dalam menjaga lini belakang Sassuolo. Kini, Sassuolo pun bisa menempati posisi 10 besar di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Hal ini terjadi berkat sederet hasil manis yang diraih Sassuolo. Jay Itzes sejatinya baru didatangkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Dia direkrut dari Venezia yang harus terdegradasi dari Liga Italia pada akhir musim kemarin. Tetapi Jay Itzes langsung tampil ciamik. Tak perlu waktu adaptasi yang lama. Kapten timnas Indonesia itu pun jadi andalan Sassuolo di lini belakang. Total, Jay Itzes sudah mentas di 15 laga musim ini bersama Sassuolo. Banyak penyelamatan penting yang sudah dilakukan bek 25 tahun tersebut sejauh ini, hingga Sassuolo bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Jay Itzes pun dapat julukan khusus dari media Italia Tutto Sassuolo. Dia disebut sebagai anjing mastif Neapolitan yang berukuran raksasa.